Dan janganlah engkau meninggalkan zikir, karena sesungguhnya zikir adalah sandaran utama dalam menempuh jalan menuju Allah, lebih utama daripada salat. Al-Ustadz Abu Ali Ad-Dakok rahimahullahu ta'ala berkata, zikir adalah unsur yang paling kuat dalam menempuh jalan menuju Allah ta'ala. Bahkan zikir merupakan sandaran utama dalam jalan ini. Dan seseorang tidak akan sampai menuju Allah ta'ala kecuali dengan terus-menerus berzikir. Syekh Abu Al-Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala berkata, zikir lebih utama daripada salat, karena walaupun salat itu merupakan perkara yang agung, salat terkadang dilarang dalam waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan zikir, sesungguhnya zikir selamanya diperintahkan dalam setiap keadaan. Beliau juga berkata, para ulama berbeda pendapat tentang berzikir yang lebih utama, apakah berzikir secara samar atau berzikir dengan suara keras. Mengenai hal itu aku akan mengemukakan suatu pernyataan, bahwa berzikir dengan suara keras adalah lebih utama bagi orang yang terkalahkan oleh suatu kekuatan dari kalangan pemula. Dan berzikir dengan suara keras adalah lebih utama bagi orang yang mampu mengalahkan suatu keramaian dari kalangan orang-orang yang telah mencapai makam puncak. Beliau, Syekh Abu Al-Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala juga berkata, bentuk zikir yang paling utama bagi murid adalah kalimat, La ilaha illallah, selama hawa nafsunya masih bersemayam dalam hatinya. Bila telah sirna, maka berzikir dengan kalimat Jalalah Allah adalah lebih bermanfaat baginya, karena sesuatu yang telah sempurna pada hakikat merupakan perkara yang telah cukup, fahamilah. Ketahuilah bahwa zikir merupakan tanda-tanda kewalian, maksudnya merupakan ciri-ciri kewalian yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana ciri-ciri raja di bumi berupa kedisiplinan, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Barang siapa yang mendapatkan pertolongan untuk terus-menerus berzikir kepada Allah Ta'ala, maka ia benar-benar diberi tanda bahwa ia adalah wali Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang terhalang dari berzikir secara terus-menerus, maka ia benar-benar terlepas dari kewalian. Fahamilah. Dan ketahuilah bahwa zikir merupakan kunci yang paling cepat dalam membuka hati daripada ibadah lainnya. Tuanku, Ali Al-Mursyifi rahimahullahu ta'ala berkata, para guru tarikat merasa kesulitan, mereka tidak menemukan obat yang lebih manjur dalam membersihkan hati murid-muridnya daripada zikir secara terus-menerus. Dengan begitu, fungsi zikir dalam hal membersihkan hati sama seperti fungsi kerikil dalam hal membersihkan tembaga, dan ibadah-ibadah selain zikir bagaikan sabun dalam hal membersihkan tembaga, ia membutuhkan waktu lama untuk dapat membersihkannya. Beliau juga berkata, orang yang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala atau salik melalui jalur zikir laksana burung yang terbang cepat menuju hadirat yang dekat.
sedangkan salik melalui jalur selain zikir bagaikan orang yang lumpuh, sekali waktu merangkak dan sekali waktu diam, sementara tujuannya sangat jauh, maka terkadang ia dapat menghabiskan seluruh masa hidupnya namun tidak pernah berhasil mencapai tujuan. Para ulama sepakat bahwa terbukanya hati di waktu malam lebih cepat daripada di waktu siang. Mereka berkata, setiap orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala sejak terbenamnya matahari hingga subuh dalam satu majelis selain waktu salat, maka ia tidak akan mencapai sesuatu pun dalam perjalanannya. Dan mereka berkata, barang siapa yang berzikir, namun tidak menghasilkan kekuatan hati dan hadirnya hati bersama Allah Ta'ala, maka tidak ada pilihan baginya untuk berhenti berzikir. Fahamilah. Ketahuilah bahwa seseorang tidak akan mencapai hadirat ilahi kecuali dengan zikir. Tuanku Abu Madin at-Tilmisani rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang terus-menerus berzikir, maka hatinya akan menjadi bening, dan barang siapa yang bening hatinya, ia senantiasa berada di hadirat Allah Ta'ala. Lebih jelasnya yaitu, tidak akan dapat mendekat ke hadirat Allah Al-Haq Ta'ala kecuali orang yang memiliki rasa malu kepadanya dengan malu yang sebenar-benarnya. Seseorang tidak akan memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya kecuali hatinya telah tersingkap dan hijabnya telah terangkat. Dan seseorang tidak akan tersingkap hatinya dan hijabnya tidak akan terangkat kecuali dengan zikir secara terus-menerus. Inilah jalan yang dapat mengantarkan seorang murid pada hadirat Allah Ta'ala dengan cepat. Adapun yang dimaksud dengan hadirat ilahi Ta'ala atau hadirat Allah Ta'ala, sekiranya dilukiskan dengan kata-kata adalah seorang hamba menyaksikan bahwa dirinya berada di hadapan Allah Ta'ala. Maka selama hal ini menjadi penyaksiannya, selama itu pula ia berada di hadirat Allah Ta'ala. Namun apabila ia terhalang dari penyaksian ini, maka ia telah keluar dari hadirat Allah Ta'ala. Fahamilah.